Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Dani Indra Pratama di channelnya Jaripedia. Alright, begini lebih oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena saya jarang banget update video nih akhir-akhir ini. Nah, kenapa sih saya jarang banget update video? Biasanya tuh rutinitas saya ya pagi bangun, siang agak siangan kerja sampai sore, kemudian sorenya atau malamnya saya bikin video dan sharing sama teman-teman semuanya. Nah, 2 minggu terakhir ini saya nggak melakukannya, saya nggak melakukan bikin video dan lain sebagainya. Sempat sih saya bikin video tapi nggak sebanyak yang lalu. Saya sedang melakukan pekerjaan yang seru juga untuk saya kerjakan. Nah, apa sih yang saya kerjakan? Kita langsung meluncur ke monitor aja deh ya. Saya melakukan backtest, nah teman-teman, gampangnya gitu. Nah, apa sih yang saya backtest? Saya membacktest confirmation entry. Yang jadi spesial adalah saya membacktest di 28 pair. Bukan hanya 28 pair, tetapi saya melakukan backtest selama 1 tahun. Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, kemungkinan kan market nih, bukan kemungkinan sih, kita bisa lihat sendiri, market kemarin memang agak gonjang-ganjing ya teman-teman, nggak seperti biasanya, nggak senormal tahun-tahun lalu. Nah, saya mau ngetes aja nih, kira-kira strategi yang saya gunakan ini bekerja nggak di masa-masa sulit. Termasuk sampai sekarang nih ya, sampai 2021 sekarang masih termasuk pandemi ya kan, masih PSBB, beberapa kota masih PSBB dan lain sebagainya. Nah, tentu aja itu mempengaruhi market. Nah, saya ingin mengetahui nih, kira-kira teknik confirmation entry ini sejalan nggak? Maksudnya tetap work nggak di saat masa-masa seperti itu? Nah, hasilnya teman-teman, kita langsung ngomongin hasilnya dulu deh. Oh, udah saya buka ya, udah saya buka. Hasilnya cukup mengejutkan karena ini menurut saya sekali lagi ekspektasi saya dengan keuntungan sekian kita bisa kalikan ini dengan 1%. Kalau teman-teman menggunakan RIX 1%, kalau teman-teman menggunakan RIX 1%, kita bisa untung sekitar 100% lebih. Kalau teman-teman ambil TP3, kalau teman-teman ambil TP1 aja 55%. Kalau teman-teman ambil TP2 aja, teman-teman untung 93%. Dan tentu aja yang perlu teman-teman garis bawahi, nggak semua peluang bisa saya sikat di backtest ya nggak sih. Tentu ada yang kelewatan, yang namanya manusia tuh ada yang matanya meleng nggak kelihatan, harusnya diambil ternyata nggak diambil, dan itu nggak saya tulis teman-teman. Tentu aja yang saya tulis di sini adalah yang saya lihat dan saya entry. Metodenya sederhana sih teman-teman kalau pengen lihat ya. Misalkan nih Euro CHF lah ya, saya mundur mundur saya nggak tahu mundur sampai mana, kita random aja segitu start ya. Saya backtest itu menggunakan 2 time frame daily untuk melihat curve-nya. Saya melihat daily untuk lihat curve, kemudian H1 untuk entry. Saya lihat nih harga rally di sini bentuk dropis rally, saya tandain dulu jadi floor-nya dari area demand-nya. Kemudian ada area demand terbentuk baru, saya tandain lagi. Ada area supply nih, di sini jelas area supply. Saya lihat, oh harga turun dulu ya, harga turun dulu. Ngedrop, yes, jelas kita nggak ambil, kita hapus nih area ini. Kita lihat, alright, kita punya area supply yang jelek sih tadi ya. Kita punya area demand lagi, floornya. Ini saya demonstrasiin apa yang saya lakukan aja ya teman-teman. Yes, harga masuk, kita mau buy, siap-siap untuk buy, nggak buy sekarang teman-teman. Alright, teman-teman bisa lihat harga masuk. Harga masuk kita bisa lihat dengan jelas. Misalkan nih random aja ya, misalkan kalau confirmation entry kan harus break trend line. Tapi saya nggak nemuin area yang oke, ya nggak saya entry teman-teman. Saya mau areanya oke. Kita lihat nih, saya nggak nemu contoh yang live ya. Memang dalam setahun itu mungkin saya hanya dapat maksimal itu 20 transaksi teman-teman. Karena ini teknik confirmation entry, memang harus apa ya, melihat bukti dulu yang kuat bahwa buyer masuk baru saya mau buy kayak gitu. Nah kayak gini, kalau saya buy di atas saya untung dikit sih. Tetapi apakah RR-nya jalan? Tentu aja enggak dong. Yes, di sini kita punya trend line. Saya demonstrasiin cepet aja. Saya nggak pingin videonya lama-lama. Alright, udah panas banget ini. Lighting teman-teman. Oh iya, by the way saya baru beli lighting teman-teman. Ada 2, lighting RGB sama ada 3 sih lighting yang baru saya beli supaya menunjang video ini. Kameranya sudah, tapi saya masih pakai webcam. Semoga kedepannya videonya akan jauh lebih baik lagi ya. Oke, dan kita nggak buy. Kalau kita buy tadi ya error nih teman-teman. Sudah loss.
Kita bisa lihat, kita nggak mau buy saat di tengah, kita mau buy-nya saat di bawah, saat harga menyentuh area hijau, nggak sampai ke area hijau, dan seperti itulah saya backtest. Oke, di sini saya lihat cepat aja ya, supaya nggak terlalu lama. Ya, harga masuk, saya mau buy, persiapan untuk buy sekali lagi, persiapan untuk buy, saya garis trend line-nya seperti ini, gampang aja, simple. Kemudian saya mau break, yes. Kalau kelihatan harga break ini, saya akan buy di bawah. Di mana? Di sini dong. Saya mau buy di area sini. Right, buy area, saya cek di 60 menit. Ternyata ini area yang paling oke di 55 menit. Yes, di sini saya ambil di body 2 week. Kita lihat harganya masuk atau enggak. Oh, ternyata harga rally ya, enggak saya catat. Dan lain sebagainya. Dan hal itu saya kerjakan satu pair itu mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam per pair, teman-teman. Kalau teman-teman backtest di 28 pair, ini datanya ya semuanya. Jadi tinggal dikalikan aja 1,5 kali 28. Ya, totalnya 2 minggu. Satu hari biasanya saya mengerjakan 1 sampai 3 pair. Kalau saya punya longgar, waktu longgar saya mengerjakan 3. Kalau saya punya waktu yang mepet, saya mengerjakan 1 aja. Nah, rata-rata cuma segini nih. USD-JF cuma dapat 8 entry. Di JF-JPY random aja, misalkan JF semua ya. JF-JPY saya punya 14 entry. Pokoknya yang paling banyak itu sekitar 20 entry nih, teman-teman. 20 entry. Nah, teman-teman tahu bahwa saya segila apa dalam berlatih, dalam dalam melakukan pengetesan terhadap strategi apa yang saya gunakan ini. Saya harap yang saya lakukan ini menular untuk teman-teman semuanya. Dengan harapan kita semua bisa bertumbuh bareng, teman-teman. Saya nggak pengen saya aja yang bertumbuh, saya juga pengennya kita bertumbuh bareng-bareng. Toh, bisnis forex ini menurut saya bukan bisnis yang nggak ada persaingan, teman-teman. Nggak ada persaingan sama sekali. Saya sharing apapun yang saya ketahui, saya nggak merugi apa-apa gitu loh. Jadi buat teman-teman saya, ya mungkin saya cerita sedikit lah ya. Ada beberapa teman saya yang datang kemarin, lebih tepatnya 2 minggu atau 3 minggu, saya lupa sih. Orangnya cerita kalau baru MC trading, saya nggak sebutin tradingnya di mana, yang jelas tradingnya kurang oke di tempat mana dan loss. Nah, hal itu bisa terjadi karena apa? Ya karena kemungkinan besar si trader tersebut belum melakukan backtest. Kalau teman-teman belum menemukan strategi yang valid dalam artian profitable setelah teman-teman tes, kalau teman-teman lakukan di real account, teman-teman akan stres sendiri. Akan ada keraguan, akan muncul banyak hal yang mengganggu psikologi teman-teman. Nah, kalau teman-teman menjalankan seperti saya sendiri ini, misalkan saya ketemu nih, setahun saya untungnya sekitar 100 R kalau saya ambil TP1 dan TP2 aja. Alright, misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di Januari awal ini, teman-teman bisa lihat. Oh ya, by the way saya nggak backtest untuk confirmation entry aja ya, teman-teman. Confirmation entry saya mendapatkan 413 posisi, saya tes tuh. Sebelumnya saya juga melakukan pengetesan banyak banget nih folder-folder saya. Kalau teman-teman mau lihat, ini FTMO saya backtest 14 hari, FV Market ini saya backtest, kemudian ini saya forward test mulai bulan Mei dan hasilnya oke. Teman-teman bisa lihat, jangan dilihat. Backtest menggunakan strategi yang berbeda. Semua rule ini saya dapatkan dari guru saya, teman-teman. Para EMA dari ini cuma ada satu ya, foldernya nggak tahu kemana. Ini rule yang baru, formasi yang bekerja biasanya saya kumpulin nih, teman-teman. Nah, formasi yang bekerja ini biasanya saya kumpulin. Saya biasanya membaca ulang lagi nih. Oke, ada banyak sekali transaksi ya, teman-teman bisa lihat nih. Saya backtest. Oh, ini bukan backtest nih, ini forward test nih, teman-teman. Masuk folder, salah folder ya ini. Ini forward test. Alright. Oh sorry, ini backtest bener. Sorry, ini backtest. Yang forward testnya janganlah ya. Ini backtestnya aja saya siap. Teman-teman bisa lihat ada banyak transaksi yang bisa saya lihat. Oh, rally base rally ini layoutnya kenceng. Ternyata work, lumayan. TP2 nih ya. Masuk, langsung TP2. Oh, semakin cepat harga masuk berarti semakin cepat semakin oke juga TP-nya. Bisa semakin jauh kayak gitu. Nah, kesimpulan yang kayak gitu teman-teman akan melihat sendiri dengan data yang teman-teman compile sendiri. Kalau master siapapun bilang bahwa formasi ini work,
Saya nggak mungkin percaya langsung gitu aja. Saya harus melakukan pengetesan terlebih dahulu. Alright? Jadi saya harap juga seperti itu. Saat saya menyampaikan, saat saya sharing sesuatu di YouTube atau di Instagram atau dimanapun saya berbicara, teman-teman jangan langsung percaya. Saya berbicara berdasarkan data saya yang telah saya compile sendiri. Kalau teman-teman belum menemukan data yang telah teman-teman compile sendiri, teman-teman jalanin sendiri, jangan langsung percaya, teman-teman harus melakukan pengetesan. Sama halnya seperti ini teman-teman. Dan ini backtest confirmation entry ini saya menggunakan teknik dari Mas Dwien Anggara 0,886 Fibonacci. Saya melakukan pengetesan ini bukan nggak disuruh sama Mas Dwien Anggara, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngompor-ngomporin, ayo backtest, no. Karena saya sadar teman-teman bahwa kemarin saya gagal karena saya belum menemukan ekspektasi. Saat saya telah menemukan ekspektasi seperti ini, saat saya loss beruntun, misalkan Januari saya loss ini teman-teman, loss bukan loss MC ya teman-teman sekali lagi. Oke. Yes, ini yang baru, trading journal saya yang baru ini masih 2021. Kalau teman-teman join di channel Telegram, teman-teman akan bisa mengakses ini semuanya. Teman-teman bisa lihat statistik dari performa Jaripedia ya. Ini teman-teman di awal-awal minggu tanggal 19 nih saya baru start trading. Awal minggu saya nggak trading sama sekali karena males ngelihat chart. Saya juga lagi bertapa teman-teman. Teman-teman lihat nih, awal-awal minggu kita TP bagus banget. Tetapi saat saya menemukan loss yang seperti ini, teman-teman bisa lihat nih, loss ini berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah pertanyaannya, saat teman-teman loss 7 kali beruntun, ini saat mau tanya nih, saat teman-teman loss 7 kali beruntun, apakah teman-teman masih menggunakan strategi yang sama? Kalau teman-teman belum tahu ekspektasinya, kalau teman-teman sudah tahu ekspektasinya, sekian R nih contohnya ya. Ini saya lihat nih, teman-teman saya lihat ini. Kalau teman-teman, oke, ada Grab driver telepon. Saya balesin dulu ya. Sorry teman-teman ya. Nanti saya sambung. Saya potong lah videonya. Alright. Oke, kalau teman-teman sudah punya ekspektasinya, sorry ya terdistraksi tadi. Kalau teman-teman udah punya ekspektasinya, teman-teman nggak akan ragu nih. Kalau teman-teman loss beruntun sebanyak 7 kali berturut-turut kayak tadi saya di Januari 2021 ini maksud saya. Apakah teman-teman akan menggunakan strategi yang sama? Tentu aja enggak. Tentu aja teman-teman akan bilang, oh ternyata strategi ini enggak work. Teman-teman bisa lihat nih, di beberapa pair yang saya tes, teman-teman, ini hasilnya loss. TP1 loss, TP2 loss. Ini ada yang cukup parah nih lossnya. Ini loss 553. Ini dalam setahun ya teman-teman. Ini ada yang loss min 6, min 1. Ini ada yang loss. Nah overall, kita lihat overall ya kan. Kita nggak melihat dari sudut pandang yang sempit, kita melihat dari sudut pandang yang besar. Oke. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Win rate-nya seperti ini, TP1, win rate TP2, win rate TP3. Nah tentu aja hasilnya akan berbeda dengan real life. Backtest tentu aja nggak sama dengan real account nanti. Bisa jadi lebih besar, jauh lebih besar. Bisa jadi jauh lebih kecil. Bisa jadi nggak work. Bisa jadi apapun, semua bisa terjadi. Tetapi saat teman-teman mempunyai ekspektasinya, setidaknya teman-teman pernah melihat ratusan atau ribuan transaksi di masa lalu. Oke? Jadi kalau teman-teman melihat satu transaksi, teman-teman sudah punya feeling nih, perasaan. Jadi saya nggak menyarankan trading berdasarkan feeling ya teman-teman. Sekali lagi, saya trading berdasarkan rule base. Tetapi saya bisa menilai secara langsung, secara scoringnya, nggak harus dihitung lagi. Kalau dulu saya manual banget ngitungnya. Oh move out-nya nilainya 2. Kalau posisinya, kalau areanya sekarang lagi di white space, nilainya berkurang dan lain sebagainya. Dulu saya scoring manual teman-teman. Tapi sekarang saya nggak lagi karena saya sudah melihat ribuan transaksi. Nah, maksud dari video ini adalah saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk memiliki semangat yang sama dengan saya. Semangat untuk melakukan backtest, semangat untuk melakukan forward test. Jadi buat teman-teman trader ini pesan aja. Jadi pesan aja buat teman-teman trader yang baru pengen memulai,
bagus buat teman-teman yang belum memulai nonton video ini. Karena saya sangat menyarankan teman-teman melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum teman-teman terjun ke real account. Karena sangat berbahaya banget teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya ekspektasinya, sorry ya saya ngomel-ngomel ini karena karena saya gemes banget lihat teman-teman MC, lihat teman-teman loss. Dulu saya sempat loss sih teman-teman. Dulu saya sempat MC bahkan. Nah saya nggak pengen semua itu terjadi lagi di kehidupan saya dan kehidupan teman-teman. Maka dari itu saya berubah mindsetnya. Saya memandang bisnis Forex ini sebagai bisnis teman-teman. Bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa diukur, dan kita bisa punya datanya. Tentu aja kalau kita berbisnis, teman-teman harus tahu datanya, market size-nya berapa, dan marketingnya bagaimana, dan lain sebagainya. Teman-teman lebih ahli daripada saya dalam hal berbisnis. Tapi kalau dalam hal Forex, teman-teman, kuncinya hanya satu, lakukan pengetesan. Oke? Sekali lagi, itu adalah video pesan-pesan dari saya, bukan untuk menggurui sekali lagi, tetapi ini adalah ajakan teman-teman. Saya dan teman-teman trader di luar sana sama, posisinya sama. Kita retail trader, kita berjuang bersama-sama, kita bertumbuh bareng, dan kita tujuannya profit bareng. Maka dari itu, buat teman-teman yang belum nyungsep seperti saya kemarin, jangan trading dulu sebelum teman-teman melakukan pengetesan. Kalau teman-teman sudah menemukan ekspektasinya, bebas. Terserah mau jungkir balik, mau jempilatan, bebas sakarepmu wis. Gitu ya intinya ya teman-teman. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maksud saya baik teman-teman. Saya ingin menyampaikan ini semua untuk kebaikan teman-teman dan juga kebaikan saya. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.